Wih, uleknya halus banget. Ya lumayan lah buat olahraga, ini gede sebelah. Enak banget. Aromanya. Yang di rumah pada ngeces-ngeces nih kayaknya. Nggak boleh tahan iman ibu-ibu. Dapur Cobek, pedesnya nampol. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Aiko Sarwosri di acara Dapur Cobek. Dan sekarang saya lagi ada di Kardamon Pejaten. Bisa dilihat pokoknya suasananya di situ homey banget. Dan saya pengen bikin sambal. Cuman gak ada cabenya soalnya tadi ngintip. Pemirsa ini lagi nunggu seseorang yang ngintip cabe. Ini orang yang mana biasa nih ya kan kalau misalnya puasa-puasa gini sahur itu pasti selalu jadi alasan. Ini habis sahur pasti tidur dan kebablasan. Adik! Aiko. Ih, Dit, puasa. Sahur? Oh sahur. Ini sahur nih. Mau jawab ini juga. Punya enak ini. Oh puasa, makasih kamu aja. Oh, kamu lagi puasa ya? Oh iya, kamu Kamu juga juga lagi puasa puasa. sih. Tadi ngunyahnya pas lagi sahur. Ya udah daripada ibu-ibu pusing ya kan, mikirin buka puasa yang masih lama banget. Aku pengen bikinin sambal, siapin buku dan juga paling nggak kertas sama pulpen kan ya buat Oke. nyatet-nyatet bahan-bahan yang akan Aiko sebutkan satu persatu. Dan kali ini Aiko mau bikin sambal cengek Cengek. Cengek itu jadi- dari mana? dari Sunda. Jadi looknya Oh. itu kayak bumbu rujak. Oke. Untuk memperkenalkan satu persatu bahan-bahannya, di sini ada cabai rawit kurang lebih 50-70 gram tergantung tingkat kepedasan. Oke. Aku rasa segini udah pedes banget. Terus di sini ada asam jawa kurang lebih 30 cc. Nah, di sini juga ada gula merah. Gula merahnya itu tergantung sesuai selera masing-masing ya. Aku menggunakan kurang lebih 50-70 gram. Oke. Jadi hampir sama seperti bumbu rujak sih sebenarnya ya. Oke. Ini bawang putih ya? Bawang putih 3 siung bawang putih dan 5 butir bawang merah. Oke. Pertama kita ulek dulu nih cabenya. Kalau ngulek pernah dong. Lu pernah? Terus di sini ada bawang putih, kita masukin semua jadi satu. Nah nanti untuk gula merah dan juga air asam jauhnya itu belakangan. Terasi langsung kita masukin. Nah terasinya Oh, kurang terasi. lebih 1 sendok teh. Terasi kayak gitu ya bentuknya? Yang ini udah matang. Oh, oke. Kalau misalnya mentah itu terlebih dahulu harus dibakar atau digoreng. Ini udah matangnya. Oke, ini kita mulai ulek. Kata orang dulu nih ya bilang kalau misalnya ngulek cabai supaya gampang nggak licin kita boleh nambahin garam. Oke, ini kita ulek. Lompat-lompat. Oke. Gue lupa kan sampean. Nih, kamu pakai yang biru. Oke. Apa ini? Iko yang merah. Oh, Celemek. celemek. By the way, kamu kalau mempersiapkan untuk buka puasa dan sahur itu ribet nggak sih sebenarnya? Kalau aku enggak. Buka puasa nggak di rumah. Kalau misalnya sahur pasti di rumah dong. Keseringannya di kebanyakan di rumah. rumah. Nyampe halus ya. Wih, uleknya halus banget. Ya lumayan lah buat olahraga. Ini gede sebelah. Kita masukin gula merahnya. 1, 2, 3, 4. Acar. Sendok dulu. Kalau sambal Sunda kan biasanya makanan lalap gitu ya. Sama lalap, terus sama ikan bakar. Tapi nanti temennya ini beda. Apa tuh temennya? Penasaran kan? Tunggu dulu. Belum dikasih tahu nih, masih rahasia. Ya, ini air asam jawanya. Airnya nggak terlalu banyak karena sudah menggunakan asam jawa. Kalau pakai asam jawa berarti agak-agak sedikit asam-asam Ya. gitu ya. Benar sekali. Pedas-pedas asam. Garam sedikit lagi. Terus ada kaldu bubuk. 1 sendok teh. Ini kita ulek lagi. Nah, kasih airnya dikit. Airnya yang matang ya ibu-ibu. Ini cabenya banyak ya. Kalau misalnya di blender boleh nggak sih sebenarnya? Atau mendingan diulek aja? Kalau aku sih udah bisa teksturnya di menggunakan ulekan tangan ya. Atau paling enggaknya juga chopper. Karena chopper itu masih ada tekstur. Kalau kita menggunakan blender dia kan sangat halus sekali. Oh, oke.
Oke, ini sudah. Tinggal kita taruh di sini. Mungkin bisa bantu aku, Adik. Yang berwarna putih bukan? Apa tuh? Yang berwarna putih itu. Mana tuh putih? Oh ini ya? Ya. Bener ya? Ya, Ini kayak pedas banget nih kayaknya nih. banget. Tapi kan ada penetralisirnya karena dia kan ada gulanya banyak. Ini buat orang-orang Sunda nih. Halo, doyan nih. dibawa ini sambelnya. Oke pemirsa, ini udah jadi sambal cengkeh buatan Aiko dan juga Adi Nugroho. Jangan kemana-mana karena di sini akan ada resep yang kedua. Lo ngapain masak pakai terong begini? Ini gede banget sih ini. Enak banget. Aromanya. Tuh. Kalau terongnya kayaknya aku sendiri, soalnya aku demen banget sama namanya terong pemirsa. Halo pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya dan juga Adi Nugroho. Besar sekali terongnya. Lo ngapain masak pakai terong begini? Buat apa? Ya, kita lagi opening segmen, dia mainan terong pemirsa. Aku baru lihat biasanya terong udah dipotong kecil-kecil, nih gede banget sih ini. Tapi kalau udah dijadiin itu kok jadi masakan kayaknya kecil-kecil gitu kan segini-segini. Karena dipotong-potong, nah aku pengen bikin kari ayam terong. Kari ayam terong ya. Oke. Nah untuk bahan-bahannya di sini ada 1 ekor ayam pejantan yang sudah dipotong 4. Nah untuk bumbunya di sini ada kurang lebih 100 gram cabai giling. Terus di sini ada 5 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, ada kunyit, 1 jari kunyit, pilih yang tua. Kalau yang tua dia akan berwarna lebih orange. Kalau misalnya dia muda dia lebih kuning. Jadi warnanya nanti untuk di karinya kita akan pucat. Oke. Terus di sini ada serai, 1 batang serai dan lengkuas 1 ruas jari. Nanti akan kita geprak aja. Terus di sini juga ada kemiri 15 butir. Ini akan menambah rasa gurih pada kuah karinya. Ada daun kari, 1 tangkai daun kari, boleh dipakai lebih kalau suka. Oke. Terus di sini ada daun salam, salam yang biasa ya, bukan salam koja yang sering kita pakai buat masak. Oke. Terus ada daun jeruk, kurang lebih 5 lembar daun jeruk. Dan bubuk kari, kurang lebih 1 sendok makan nanti akan saya gunakan. Nah ini untuk santannya, kurang lebih 700 sampai 800 cc. Oke. Nah ini terongnya 2 biji. Tanpa dikupas nanti akan kita masukkan saat ayam sudah akan mau diangkat. Oke? Habis itu? Ini kita ulek dulu nih kemirinya. Ini kamu mau ngulek kemiri yang gampang-gampang aja deh. Ini digeprak apa diulek? Diulek dong. Oh, diulek. Kalau digeprak itu yang ini nih. Ini digeprak. Jadi kalau misalnya kita mau buka puasa gitu ya, persiapannya jauh-jauh sebelum buka ya, sekarang ya? Sekaligus mempersiapkan yang untuk sahur. Ini segini cukup nggak? Belum, Oh, belum. Adi. Sampai halus? Sampai halus banget. Nih, kunyitnya. Kunyitnya diulek. Oh, bawang putihnya. Oke. Dan sekarang bawang merahnya. Kuat? Masih kuat? Masih dong. Yakin masih kuat? Kecil gini dong mah. Kita lihat pemirsa. Pegel juga ya. Pegel? Pegel. Ini kalau udah biasa sih kayak Aiko mungkin setiap hari sih. Mau diambil alih? Boleh. Yang bener kayak gimana sih caranya? Oh gitu. Wah kamu emang jagonya ngulek ya berarti ya? Nah ini udah cukup. Udah halus ya? Udah. Kita masak apa tadi Aiko? Kari apa? Kari ayam, terong. Kari ayam ya? Kari ayam terong. Jadi dulu. Oke. Minyak ya? Sedikit minyak. Oke, sudah cukup. Nah, nanti untuk rempahnya akan ditambahkan buat sedikit ada asam-asamnya. Aku akan menambahkan asam kandis. Asam kandis. Ya, ini aku campur di sini. 1 biji aja. Kalau misalnya terlalu banyak dia terlalu asam nanti. Oke. Terus di sini ada bunga lawang. Ini kita masukkan terlebih dahulu supaya aromanya keluar. Tamannya ada di Jakarta. Udah pernah belum situ? Berarti bukan bunga lawang namanya ya, taman lawang. Terus ini serai dan lengkuasnya kita masukkan juga. Oke. Kamu bantu ya aku buat ngaduk-ngaduk. Boleh.
Ini nggak diulek lagi ya? Enggak, kalau itu cuma digeprek aja. Oke. Udah? Tunggu dia sedikit Oh, ada panas-panas bubble-bubblenya dan aromanya keluar. Sebentar lagi udah mulai keluar pemirsa. Sambil menunggu rempahnya matang nih dipinggirin. Diituin lagi? Ya, tapi jangan cukup sampai di area sininya aja soalnya dari rempahnya sendiri belum kegoreng tadi. Oke. Jadi dipisahin sama ininya ya? Nanti kalau udah mulai keluar aromanya baru kita jadiin satu. Oh iya, ini daunnya. Daun karinya kita masukkan. Daun salamnya 2 lembar. Terus untuk daun jeruknya sekitar 5 lembar daun jeruk. Udah mulai Wangi? Oh, udah mulai wangi, boleh kita campur jadi satu semuanya. Oke. Nah, sekarang cabai gilingnya kita masukin. Ternyata kari pakai cabai juga ya? Iya. Tapi biasanya cabai yang digunakan adalah cabai yang sudah seedless atau sudah tidak ada bijinya. Mungkin di bulan puasa ini juga kalau misalnya kita makan gitu ya, yang agak pedes-pedes dikit, nambah ini ya, nambah suasana makan, ya nggak? Ya, tapi mungkin kalau bisa dibedakan, mungkin bikin sambal bedanya lagi saat kita masak itu. Jadi pas makan kan nggak semua satu anggota rumah kita mau Suka makan, pedas. bukan suka. Ada anak kecil kan nggak bisa makan iya, pedas benar. gitu. Jadi harus bisa ditakar sendiri. Sekarang ini bubuk karinya.